Kesalahan terbesar saat krisis bukan kehilangan uang. Kesalahan terbesar adalah baru sadar ketika barang yang kalian butuhkan sudah tidak ada di rak toko. Agustus 2026 semakin dekat dan semakin banyak sinyal yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, gangguan distribusi, dan lonjakan harga bisa mencapai fase yang lebih serius. Sejarah menunjukkan pola yang sama berulang kali. Orang yang bersiap lebih awal terlihat berlebihan. Orang yang menunggu kepastian biasanya ikut panik paling akhir. Karena itu hari ini kita tidak akan membahas investasi atau cara mencari keuntungan. Kita akan membahas 10 barang yang seharusnya mulai ada di rumah kalian sebelum Agustus tiba. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kalian tidak menjadi bagian dari antrean panjang ketika semua orang mulai mencari barang yang sama pada waktu yang bersamaan. Kalau kalian mengikuti pembahasan di channel ini beberapa waktu terakhir, kita sudah sering membahas tentang perlambatan ekonomi global, tekanan harga energi, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, sampai risiko gangguan listrik yang mulai menjadi perhatian di berbagai negara. Apakah semua itu pasti berujung pada krisis besar? Belum tentu. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita harus menunggu semuanya benar-benar terjadi baru mulai bersiap? Disinilah banyak orang sering melakukan kesalahan. Mereka menganggap persiapan sebagai bentuk pesimisme, padahal persiapan justru bentuk optimisme yang paling realistis. Mari kita masuk ke kategori pertama, yaitu pangan strategis. Dan yang saya maksud di sini bukan sekadar karbohidrat. Banyak orang berpikir cukup menyimpan beras, lalu masalah selesai. Padahal kebutuhan manusia jauh lebih kompleks daripada itu. Salah satu barang paling sederhana yang sering dilupakan adalah garam. Harganya murah, masa simpannya sangat panjang, dan kegunaannya luar biasa banyak. Garam bukan hanya penyedap rasa. Garam juga menjadi salah satu bahan pengawet alami yang sudah digunakan manusia selama ribuan tahun. Dalam situasi apapun, keberadaan garam akan tetap penting. Hal yang sama berlaku untuk gula. Di tengah tekanan ekonomi, gula tetap menjadi sumber energi murah yang mudah disimpan. Keduanya mungkin terlihat remeh hari ini, tetapi ketika distribusi terganggu, barang-barang sederhana justru sering menjadi yang pertama dicari masyarakat. Berikutnya adalah minyak goreng. Kalau ada satu komoditas yang sangat sensitif terhadap gangguan pasokan, jawabannya adalah minyak goreng. Kita pernah melihat bagaimana gejolak harga minyak goreng dapat memicu antrean panjang dan kepanikan di berbagai daerah. Minyak goreng bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga kebutuhan jutaan usaha kecil. Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung terasa di mana-mana. Karena itu memiliki cadangan yang wajar untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan bukanlah tindakan berlebihan. Yang berlebihan adalah menunggu sampai harga melonjak baru mulai mencari. Kemudian ada protein tahan lama seperti sarden kaleng, kornet, abon, ikan asin, dan berbagai sumber protein kering lainnya. Banyak orang fokus menyimpan karbohidrat tetapi lupa bahwa tubuh membutuhkan protein untuk tetap sehat. Ketika kondisi ekonomi sulit, kualitas makanan seringkali turun lebih dulu dibanding kuantitasnya. Orang masih bisa makan kenyang, tetapi kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Dan disitulah masalah kesehatan mulai bermunculan secara perlahan. Protein kaleng dan protein kering menjadi solusi sederhana karena relatif awet dan mudah disimpan. Yang terakhir dalam kategori pangan adalah benih atau bibit tanaman. Ini mungkin terdengar kuno bagi sebagian orang. Tetapi coba pikirkan sejenak, dalam kondisi normal benih hanyalah barang kecil yang harganya murah. Namun dalam kondisi yang tidak normal, benih adalah kemampuan untuk menghasilkan makanan di masa depan. Tidak perlu memiliki lahan luas, bahkan halaman kecil atau beberapa pot sederhana sudah cukup untuk mulai menanam sayuran tertentu. Nilai terbesar dari benih bukan pada harga barangnya, tetapi pada potensi yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu energi mandiri dan penerangan. Di zaman modern, banyak orang baru menyadari pentingnya listrik ketika listrik itu hilang. Selama lampu menyala, internet berjalan, dan baterai penuh, kita menganggap semuanya normal. Tetapi begitu terjadi gangguan, kehidupan modern langsung terasa rapuh. Karena itu salah satu barang yang layak diprioritaskan adalah senter tenaga surya atau lampu isi ulang. Benda sederhana ini bisa membuat perbedaan besar ketika terjadi pemadaman berkepanjangan. Tidak ada yang ingin duduk berjam-jam dalam kegelapan hanya karena menganggap senter tidak penting. Selain itu, baterai cadangan dan power bank berkapasitas besar juga menjadi kebutuhan yang semakin relevan. Di dunia saat ini, telepon genggam bukan lagi sekadar alat komunikasi. Di dalamnya ada akses perbankan, informasi, navigasi, hingga kontak keluarga. Ketika daya habis dan listrik tidak tersedia, kemampuan untuk berkomunikasi bisa menjadi masalah serius. Karena itu menjaga sumber daya cadangan adalah langkah yang masuk akal.
Lalu ada kompor portabel dan cadangan bahan bakarnya. Banyak orang menganggap dapur akan selalu berfungsi seperti biasa. Padahal distribusi energi bisa terganggu kapan saja oleh berbagai faktor. Ketika itu terjadi, kemampuan untuk memasak makanan sendiri menjadi jauh lebih penting daripada yang dibayangkan. Makanan mentah tidak banyak membantu jika kita tidak bisa mengolahnya. Kategori ketiga adalah kesehatan dan higienitas. Dan jujur saja, ini sering menjadi bagian yang paling diabaikan. Orang sibuk menyimpan makanan, tetapi lupa bahwa penyakit tidak berhenti hanya karena ekonomi sedang sulit. Justru dalam masa penuh tekanan, risiko kesehatan bisa meningkat. Karena itu memiliki persediaan obat dasar, perlengkapan pertolongan pertama, obat penurun panas, antiseptik, perban, dan kebutuhan kesehatan sehari-hari adalah langkah yang sangat penting. Bagi keluarga yang memiliki bayi atau lansia, kebutuhan ini bahkan menjadi prioritas utama. Hal lain yang sering terlupakan adalah pembalut, popok, sabun, deterjen, dan berbagai perlengkapan kebersihan lainnya. Barang-barang ini jarang menjadi topik diskusi ketika orang membicarakan krisis. Tetapi coba tanyakan kepada siapapun yang pernah mengalami situasi darurat. Kebersihan adalah garis pertahanan pertama melawan penyakit. Ketika fasilitas kesehatan mulai kewalahan, kemampuan menjaga kesehatan sendiri menjadi jauh lebih berharga. Namun ada satu hal yang sering tidak dibahas oleh para pembuat konten persiapan, yaitu cara menyimpan barang. Karena percuma membeli banyak jika akhirnya rusak sebelum digunakan. Beras bisa diserang kutu, minyak bisa tengik, makanan bisa kedaluarsa. Karena itu, strategi penyimpanan sama pentingnya dengan barang yang dibeli. Simpan di tempat kering, hindari paparan panas berlebihan, dan lakukan pengecekan rutin. Jangan menjadikan stok sebagai pajangan. Jadikan stok sebagai bagian dari sistem rumah tangga yang aktif. Disinilah metode FIFO atau first in first out menjadi sangat penting. Prinsipnya sederhana. Barang yang lebih dulu dibeli harus lebih dulu digunakan. Kemudian diganti dengan stok baru. Dengan cara ini, persediaan tetap segar dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Banyak orang gagal bukan karena kurang persiapan, tetapi karena persiapannya tidak dikelola dengan baik. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari seluruh video ini. Tujuan dari semua persiapan ini bukan untuk menjadi penimbun. Tujuan kita bukan mengambil hak orang lain. Tujuan kita bukan memperkaya diri dari penderitaan orang lain. Justru sebaliknya, persiapan dilakukan agar kita tidak menjadi beban ketika keadaan memburuk, agar keluarga kita tetap tenang ketika orang lain panik, agar kita masih bisa membantu tetangga ketika mereka kesulitan. Karena dalam setiap krisis, orang yang paling berharga bukanlah yang paling kaya, melainkan yang paling siap. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti seperti apa Agustus 2026 nanti. Bisa jadi situasinya lebih baik dari perkiraan. Dan kalau itu terjadi, tentu kita semua patut bersyukur. Tetapi kalau ternyata tekanan ekonomi, inflasi, gangguan distribusi, atau masalah energi benar-benar meningkat, setidaknya kita sudah melakukan sesuatu hari ini. Kita tidak hanya berharap, kita tidak hanya mengeluh, kita mengambil langkah nyata. Karena sejarah menunjukkan satu pelajaran sederhana yang terus berulang. Orang yang bersiap lebih awal biasanya memiliki lebih banyak pilihan ketika keadaan berubah. Jadi mulai cek kebutuhan rumah tangga kalian, susun daftar prioritas, dan lakukan secara bertahap sesuai kemampuan. Tidak perlu panik, tidak perlu berutang demi menimbun. Lakukan dengan tenang, rasional, dan penuh perhitungan. Jika kalian ingin memahami lebih jauh kenapa aset fisik menjadi semakin penting di masa penuh ketidakpastian, jangan lewatkan video berikutnya yang akan membahas hal tersebut secara lebih mendalam. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Tekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Saya Sekilas Uang, tetap waspada, tetap tenang, dan tetap cerdas finansial. Karena masa depan tidak dimenangkan oleh mereka yang paling berani menebak, tetapi oleh mereka yang paling siap menghadapi kemungkinan terburuk